Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak di pembelajaran daring ini. Ini adalah merupakan pertemuan yang kedua. Kemarin pada waktu pertemuan pertama sudah disampaikan oleh Ibu Mukhlisoh. Sekarang saya pada pagi ini akan menyampaikan materi kelanjutannya, yaitu pelajaran kedua dan pelajaran ketiga. Adapun pelajaran yang kemarin pertama itu sudah dijelaskan oleh Bu Mukhlisoh. Kemudian untuk pelajaran yang kedua dan ketiga ini akan saya jelaskan. Namun sebelumnya anak-anak nanti saya harapkan untuk menulis pelajaran kedua dan ketiga yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan pego. Ini nanti supaya ditulis, disalin di kitabnya atau di bukunya masing-masing dengan tulisan yang jelas, dengan memakai pensil dulu, jangan pakai pulpen ya, untuk kelas 3. Kemudian sebelum saya memulai pelajaran, terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Jadi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah, dan nantinya kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang baik. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bertanya kepada anak-anak. Materi yang telah lalu yaitu berupa pretest. Masih ingatkah anak-anak dengan penggunaan kata hadza? Di mana di sini ada penggunaan kata hadza. Hadza di dalam bahasa Arab ini adalah disebut isim isyarah, atau di dalam bahasa Indonesia disebut kata penunjuk. Kata penunjuk di dalam penggunaannya ini ada dua. Ada kata penunjuk itu untuk mudzakkar atau laki-laki, ada kata penunjuk itu digunakan untuk muannas atau perempuan. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau ada kata penunjuk atau isim isyarah, pasti ada yang ditunjuk. Oleh karena itu anak-anak harus tahu apa atau siapa yang ditunjuk. Itu jelas nanti ada penjelasan di sini. Hadza ini adalah merupakan kata penunjuk yang digunakan untuk laki-laki satu, baik itu orang, benda atau hewan. Jadi penggunaannya tidak terbatas pada orang atau benda atau hewan saja, tetapi bisa yang lain. Jadi untuk sementara yang ada di dalam kitab ini yang ditulis, karena ini terkait dengan kegiatan pembelajaran siswa, maka di sini yang ditulis penggunaannya adalah seputar, yaitu tentang alat-alat tulis. Contohnya yang ada di dalam kitab yang kemarin pelajaran ke-1 atau pelajaran pertama, di sana adalah penggunaan hadza kitabun, di mana hadza kitabun. Nah, ini namanya isim isyarah atau kata penunjuk. Kitabun ini yang ditunjuk. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa hadza ini adalah merupakan kata penunjuk dan ini yang ditunjuk. Maka kalau ini berupa mudzakkar atau laki-laki, maka yang ditunjuk juga harus laki-laki. Tidak boleh kemudian yang ditunjuk itu dimuannaskan atau dibuat perempuan. Contohnya seperti ini yang tidak boleh. Hadza saburatun. Satu contoh gini. Hadza saburatun. Nah, karena saburatun ini adalah muannas atau perempuan,
maka kata hada ini tidak boleh dipergunakan menunjuk kata apa? Kata yang ditunjuk yaitu muannas atau perempuan. Tandanya apa kalau perempuan ini? Untuk sementara anak-anak, untuk sementara yang saya katakan saburotun ini adalah diakhiri dengan tak marbutoh atau tak bundel. Tapi untuk tanda muannas tidak hanya ini saja. Untuk yang sementara yang saya sampaikan, kalau kalimat itu berupa muannas maka diakhiri dengan tak marbutoh atau tak bundel. Nah, ini muannas. Ini terkait dengan penggunaan hada tadi itu, isim isyarah atau kata penunjuk, maka yang ditunjuk itu harus sama-sama mudzakarnya atau sama-sama laki-lakinya. Nah, karena yang ditunjuk ini sama-sama laki-lakinya, maka penggunanya adalah hada kitabun, tidak boleh hada saburatun. Sudah? Ini untuk mengingat pelajaran yang lalu. Adapun yang pelajaran yang kedua, nanti ini akan saya baca terlebih dahulu, kemudian setelah saya baca nanti akan saya jelaskan, yaitu tentang penggunaan kata tanya. Ya, ini saya hapus dulu. Kata tanya di sana yaitu ada hal. Kalau ada kata tanya atau kalimat tanya berupa hal, maka jawabnya nanti di sana itu ada dua macam. Ada jawabnya pakai na'am, ada yang jawabannya memakai la. Kemudian kapan kita menjawab pakai na'am dan kapan kita menjawab pakai la, nah ini nanti akan saya jelaskan. Namun terlebih dahulu akan saya baca terlebih dahulu untuk pelajaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Tolong anak-anak disimak dan ditulis ya, konsentrasi, mata melihat, telinga mendengar, kemudian tangan bekerja. Pelajaran kedua. Hal, apakah? Hal ini bisa berarti apakah, bisa juga berarti adakah. Tapi kalau berarti adakah, ini bahasanya adalah bahasa klasik, bahasa lama. Tapi untuk bahasa sekarang adalah apakah. Kemudian na'am artinya iya. Sudah, lanjut. Hal hadza kitabun, apakah ini kitab? Jawabnya na'am hadza. Karena di dalam kotak di sana itu ada gambar kitab, kemudian ada gambar buku tulis, terus kemudian berikutnya ada gambar pulpen, maka nanti anak-anak harus bisa membahasa Arabkan sendiri, karena di pelajaran pertama itu sudah ada bahasa Arabnya. Terus kemudian kita berlatih melalui gambar-gambar ini, maka na'am hadza nanti dibahasa Arabkan oleh anak-anak sendiri, yang artinya apa? Bahasa Arabnya na'am hadza kitabun. Jadi pertanyaan hal hadza kitabun, jawabnya na'am hadza kitabun. Oke, lanjut. Yang kedua, hal hadza daftarun, apakah ini buku tulis? Hal hadza daftarun, apakah ini buku tulis? Ini berupa pertanyaan lagi. Maka kalau ada pertanyaan harus ada jawabnya. Jawabnya apa? Na'am hadza daftarun. Ya, ini buku tulis. Sudah, lanjut. Hal hadza qalamun, apakah ini pulpen? Jawabnya na'am, ya ini pulpen. Ya, ini pulpen. Kemudian langsung saya lanjutkan pelajaran ketiga, karena pelajaran kedua dengan ketiga ini sangat terkait erat. Nanti kalau pelajaran kedua saja tanpa saya baca, dilanjutkan pelajaran kedua, nanti tidak bisa menjelaskan, karena ini sangat terkait dengan jawaban hadza, jawaban hal yang pakai na'am dengan jawaban hal yang pakai la. Maka lanjutkan dulu pelajaran ketiga. Ad-darsus tsalisu, pelajaran ketiga. Hal hadza daftarun, apakah ini buku tulis? Terus jawabnya la hadza kitabun. Ini gambar kitab. Di dalam kotak itu ada gambar kitab. Karena pertanyaannya tadi itu hal hadza daftarun, kemudian jawabnya la hadza, ternyata gambarnya itu berupa apa? Kitab, maka jawabnya adalah la hadza
kitabun. Oke, lanjut. Hal hadza, pertanyaan kedua. Hal hadza qalamun, apakah ini pulpen? Di dalam gambar itu karena gambarnya bukan pulpen. Terus kemudian pertanyaannya hal hadza qalamun, maka jawabnya la hadza daftarun. Karena gambarnya buku. Jawabnya la hadza daftarun. Berikutnya, hal hadza kitabun, apakah ini kitab? Jawabnya la hadza qalamun. Karena di dalam kotak itu jawab gambarnya adalah bukan gambar kitab, gambarnya pulpen, maka jawabnya la hadza qalamun. Tidak, ini pulpen. Oke, saya jelaskan anak-anak mengenai pertanyaan hal yang jawabnya pakai na'am dan jawabnya pakai la. Kapan kita menjawab pertanyaan hal pakai la dan hal yang memakai jawaban la? Kapan kita menjawab pertanyaan hal yang memakai na'am dan hal yang memakai la? Apabila pertanyaannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka jawabnya pakai la. Contohnya seperti ini. Saya contohkan bahasa Indonesia dulu. Saya memegang misalnya, ini gosok, nggak ada kitab ya. Saya memegang misalnya kitab ini, saya anggap kitab saja. Nah, ini saya anggap kitab. Terus kemudian saya pertanyaannya pakai begini. Karena ini yang saya pegang itu kitab. Hal hadza daftarun, saya memegang ini kitab. Tapi saya pertanyaannya pakai hal hadza daftarun. Nah, berarti pertanyaan saya ini kan tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena apa? Kenyataannya yang saya bawa itu, yang saya bawa adalah kitab. Kemudian pertanyaannya adalah hal hadza daftarun, padahal daftar itu artinya buku. Maka ini tidak sesuai dengan kenyataan pertanyaan saya. Maka jawabnya adalah la hadza kitabun. Nah, inilah yang dimaksud dengan pertanyaan hal pakai la jawabnya. Tetapi kalau pertanyaan tersebut sesuai dengan kenyataan, maka jawabnya harus sama dengan pertanyaan. Contohnya begini, contoh bahasa Indonesia. Apakah ini penghapus? Nah, karena ini penghapus, pertanyaan saya kan apakah ini penghapus? Karena yang saya pegang itu penghapus, maka jawaban sampean nanti harus apa? Na'am, ini penghapus. Ya, ini penghapus. Kalau di bahasa Arab kan bagaimana? Hal hadhihi. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa hadza itu penggunaannya adalah untuk laki-laki, sedangkan hadhihi nanti untuk pelajaran berikutnya ada hadhihi. Hadhihi yang digunakan untuk perempuan. Nah, hadhihi, al hadhihi tolasatun. Bahasa Arabnya penghapus itu tolasatun. Nah, tolasah ini adalah penghapus yang digunakan untuk menghapus papan tulis. Tapi kalau mimhatun ya beda lagi. Jadi nanti penggunaan bahasa itu juga harus tepat anak-anak. Jangan angger menggunakan bahasa, tapi memakai bahasa yang tepat. Karena apa? Bahasa Arabnya penghapus itu banyak, tapi penggunaannya harus tepat. Tolasah ini penggunaannya adalah untuk menghapus papan tulis. Kemudian mimhah itu adalah penghapus juga, tapi penggunaannya untuk menghapus tulisan yang ada di buku tulis. Nah, maka ini saya memakai hal hadhihi tolasatun. Nah, ini bahasa Arabnya tadi yang saya katakan, apakah ini penghapus? Kalau diungkapkan bahasa Arab menjadi sini begini, hal hadhihi tolasatun, terus jawabnya na'am hadhihi tolasatun. Karena apa? Pertanyaannya dengan jawaban sama, yaitu sama kenyataannya. Pertanyaannya memang betul-betul itu adalah penghapus, maka jawabnya na'am hadhihi tolasatun. Oke, karena anak-anak sudah paham,
Maka untuk contoh berikutnya, contoh-contoh yang ada di dalam kitab itu contoh benda-benda mati anak-anak, atau benda apa selain manusia. Nah, sekarang untuk mengembangkan mufrodat atau kosakata, tadi di awal mukadimah itu belum saya sampaikan. Kalau anak-anak mempelajari bahasa Arab itu apa sih modalnya sebenarnya? Minimal paham nahwu shorof, ya, terus kemudian menguasai mufrodat. Tanpa menguasai mufrodat nggak bisa, karena bahasa Arab itu harus punya modal yaitu kosakata atau mufrodat, di mana anak-anak sudah pernah belajar di kelas 1-nya sampai kelas 2, kemudian dilanjutkan di kelas 3, itu sudah dibekali mufrodat kosakata yang banyak sekali. Mulai dari kelas 1 sudah dihafalkan al-madrasah 1 ikut sekolahan dan seterusnya. Kemudian di pelajaran kelas 2 juga di sana itu ada beberapa mufrodat yang sudah diajarkan sekaligus dengan menyusun kalimat-kalimat pendek. Kemudian untuk yang di kelas 3 ini dikenalkan dengan penyusunan kalimat yang agak panjang. Nah, oleh karena itu, karena anak-anak sudah punya modal ya mufrodat di kelas 1 kelas 2, maka di kelas 3-nya ini tinggal mengembangkan. Sekarang dikembangkan mufrodatnya. Kosakata. Karena kosakata yang dimuat di dalam kitab itu hanya benda-benda yang berupa pulpen, kemudian alat tulis yang terkait dengan buku tulis kitab dan seterusnya. Sekarang saya berikan contoh selain yang ada di dalam kitab atau selain benda-benda mati. Contohnya hada. Tadi penggunaannya kan tidak terbatas pada benda-benda yang berupa alat-alat tulis saja. Bisa juga berupa manusia, bisa juga berupa apa? Binatang atau hewan. Contohnya ini yang berupa apa? Manusia. Rojulun. Hada rojulun, ini orang laki-laki. Jadi ini adalah bentuknya laki-laki. Kemudian yang ditunjuk ini juga laki-laki. Di dalam bahasa Arab, hada itu disebut isim isyarah. Isim isyarah, kata penunjuk. Kemudian yang ditunjuk ini di dalam bahasa Arab disebut musyarun ilaihi. Yang ditunjuk musyarun ilaihi. Dah, oke, paham anak-anak ya? Hada ini dalam bahasa Indonesia bahasa Arab disebut isim isyarah. Kemudian yang ditunjuk ini disebut musyarun ilaihi. Hada kata penunjuk, terus kemudian rojulun ini yang ditunjuk. Oke, ini yang berupa manusia. Kemudian yang berupa hewan sekarang. Nah, hewan itu macam-macam, bisa berupa hewan yang ada di lautan. Hada samakun, ini apa artinya anak? Ini ikan. Terus kemudian lagi hada konamun, ini kambing. Nah, hada konamun, ini kambing. Kemudian yang saya tekankan juga di dalam penulisan bahasa Arab anak-anak harus benar. Rojulun ini karena berakhiran dengan tanwin, samakun dengan berakhiran dengan tanwin juga, hada berakhiran dengan tanwin juga. Maka penulisannya nanti tidak boleh ketika sampean menulis dibuat tulisan begini, hada rojulun berakhiran dengan apa? Nun mati. Ini salah. Nah, inilah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu di samping bisa menulis bisa membaca, juga harus tepat penulisannya. Karena bahasa Arab ini tidak hanya bisa ngomong, bisa nulis saja, tetapi tulisannya harus benar. Karena apa? Karena bahasa Arab itu juga terkait dengan pelajaran yang lain, yaitu seperti imla. Imla itu seperti itu ya. Penulisan imla itu adalah penekanan penulisan bahasa Arab yang benar. Itu namanya imla. Nah, kaitannya dengan bahasa Arab bagaimana? Ya jelas berkaitan. Nah, oleh karena itu ketika menulis itu harus benar. Jadi ketika saya membuat ulangan atau latihan-latihan, terus kemudian anak-anak menjawab, kok tulisannya salah, tetap saya salahi. Nah, inilah bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu salah sedikit harokatnya saja juga akan berubah artinya. Contoh ya, ada kalimat seperti ini. Kalimat seperti ini kalau anak-anak belum tahu, belum ada harokatnya, bisa juga dibaca labanun, bisa juga dibaca labinun. Kalau dibaca labanun ini artinya adalah susu sapi, susu kambing dan seterusnya.
Tetapi kalau anak-anak nanti membaca labinun, maknanya bukan apa? Artinya bukan susu lagi, tapi artinya di sini adalah batu bata merah mentah. Ngerti batu bata merah mentah? Batu bata yang belum dibakar itu namanya labin. Nah, oleh karena itu bahasa Arab itu kalau salah harokat nanti juga akan salah artinya. Demikian kira-kira anak-anak untuk pelajaran kali ini. Nanti dalam pertemuan lagi yang belum paham bisa bertanya kepada saya melalui voice note atau pesan suara, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan pagi ini bisa menjadikan pemahaman yang baik bagi anak-anak semuanya. Akhir kata saya akhiri, wallahul muwafiq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.